Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus selaku Ketua Majelis Rasulullah Kota Balikpapan dan juga pembina Majelis Rasulullah SAW Habib Hamzah Al-Idrus, dan juga sesepuh kita, sesepuh Alawiyin Al-Habib Mahmud Bahasim, Al-Habib Satin Al-Idrus, dan juga Habib Umar Bahasim dan Habib-Habib yang lainnya yang belum kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, karena di sini berkumpulannya para habaib dan juga para asatid, wabil khusus guru kita Al-Habib Ali Al-Habsi, dan para asatid yang lainnya Al-Ustadz Mundir LC insyaallah, dan juga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita perubahan, ada rasa kegembiraan. Kenapa kita rasa gembira? Karena kita bisa hadir majlis dengan para alim ulama, wabil khusus cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini bukan istilahnya hanya dengan cuma-cuma. Pasti ada kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita semua. Karena di sini tempatnya orang-orang mulia, termasuk para alim ulama, para asatid, dan juga bil khusus para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita terlebih bahagia, dan di tempat ini pun juga dibacakan maulid, dan sudah kita tidak ragukan lagi di tempat yang dibacakan maulid, insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Mudah-mudahan kita tidak merasa kehilangan atau merasa kecil karena adanya kita hadir di majelis ini, sehingga kita merasa bangga. Walaupun yang hadir pun enggak penuh, enggak masalah, tapi insyaallah kita ini orang-orang yang diundang oleh Allah dan diundang oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa hadir di majelis ini. Makanya kita gembira, alhamdulillah wa syukurillah. Tempat ini adalah suatu kemuliaan, di mana di tempat ini adalah orang-orang mulia yang duduk. Cuma kita ingatkan ya, akhir-akhir ini kebanyakan daripada umat yang ada di luar sana sudah mulai ada rasa benci terhadap orang Arab, gitu aja ya. Bukan pada habaib. Kalau habaib tinggi betul bencinya, terlalu kuat itu pada orang Arab ya. Saya mengutip hadis yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Asyraful Ma'bad li Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, amal hadis riwayat fi hubbil Arab wa fadlihim, faminha qaluhu sallallahu alaihi wasallam hubbul Arabi imanun wa buduhum kufrun. Mencintai orang Arab, senang kepada orang Arab ini termasuk iman ya, penambahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benci kepada orang-orang Arab termasuk kufur nikmat. Faman ahabbal Arab faqad ahabbani, barang siapa yang cinta senang kepada orang Arab, maka sungguh orang itu cinta senang kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadal Arab faqad abghadani, barang siapa yang benci kepada orang Arab, maka orang itu sungguh dia benci kepadaku. A'udzubillahi min dzalik.
Jadi yang akhir-akhir ini kadang disebut mereka-mereka itu yang nggak paham tentang hadis ini, dikira orang Arab itu siapa, karena di dalamnya ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbul arab li salasin, mencintailah kalian semua kepada orang Arab itu karena tiga. Pertama, li'anni arabiyun, karena sungguhnya saya, kata Nabi Muhammad SAW, itu orang Arab. Jadi jangan sedikit-sedikit jelek-jelekan orang Arab, karena Nabi orang Arab. Itu pertama. Yang kedua, wal Qur'anu arabiyun, yang Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, bahasa Arab. Al-Quran berarti kalau mencaci orang Arab, mencaci bahasa Arab, bahasanya kurang lebih mencaci Al-Quran, begitu ya. Yang ketiga, wa kalamu ahli jannati arabi, dan katanya ya, bahasanya orang ahli surga itu adalah bahasa Arab. Udah paham ya sampai di sini? Jadi kita biar tahu Allah berikan fadilah terhadap orang Arab ini ya, di atas yang lain. Ya kalau yang kafir, yang musyrik, ya memang sudah musyrik, mau diapain. Tapi menyebut kata-kata Arab sehingga menyinggung para ulama, sehingga menyinggung oleh ahlul bait Nabi, ini yang jadi masalah ya. Kalau orang Arab yang istilahnya kafir enggak masalah, ini menyebutnya menyinggung para ulama, menyinggung ahlul bait Nabi. Nah ini yang jadi masalah besar ya. Pernah dikisahkan dalam satu keterangan ya, man syabbah, Allah sallallahu alaihi wasallam, man sabbal arfa alaikahum musyrikun, barang siapa yang mencaci maki orang Arab, dia adalah orang musyrik. Loh, naudzubillah min dzalik, ini sangat keras ya hadisnya. Kira-kira mau ndak dikitakan orang musyrik begitu? Ini anggap ini hadis dhaif misalnya gitu. Tapi kan menakutkan kalau dikatakan begitu. Menakutkan. Kalau seandainya orang yang benci dikatakan orang musyrik, pasti tidak mau. Pasti tidak mau. Karena ini bertentangan. Alhamdulillah ya. Jadi, kemudian ada dikisahkan itu ya, dari Rawiyah At-Tirmidzi an Salman Al-Farisi, kalau Rasulullah SAW kata Nabi Muhammad, ya Salman, wahai Salman, la tubghini fatubarik dinaka, jangan kau benci aku wahai Salman, sahabat ya. Jangan kau benci aku, maka kalau kau benci aku, maka ada perpisahan diantaranya merusak terhadap agama. Faqultu, maka kemudian qultu, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kaifa abghuduka wa bika hadani Allah, bagaimana saya benci kepadamu ya Rasulullah ya, sedangkan engkau yang memberikan, yang menunjukkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kata Rasulullah SAW, tubghidul arabu fatubghiduni, orang yang membenci orang Arab ini dia sungguh membenci kepada aku. Ini hadisnya. Jadi diambil dari keterangan seperti ini ya, hati-hati kita, hati-hati, apalagi ahlul bait Rasulullah tersinggung ya. Apa yang mau dibuat ibadah kita ini apa gitu. Ibadah kita yang ada itu karena Allah menyukai, Allah menghendaki seseorang itu bisa berbuat ibadah. Coba nggak dapat petunjuk dari Allah, nggak bakalan. Pasti paling semalam tidur ngorok, subuh bisa kehilangan. Naudzubillah min dzalik. Kalau nggak ada pandangan dari Allah, kalau nggak ada hidayah dari Allah. Oleh karenanya ibadah itu karena juga pembawaannya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti senang ya belajar ilmu agama. Dia pasti juga Allah berikan dia kesenangan untuk belajar ilmu agama. Ini yang membuat kita rasa gembira. Kenapa kita bisa gembira? Karena bisa duduk di majelis ini bersama-sama para habaib. Mudah-mudahan ini suatu pertanda dan juga nanti menjadi saksi
bahwa kita semuanya kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama ahli bait Nabi dan kelak juga bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.